ada kayak turunan seninya nih sih di keluarga kamu? Nggak ada. Nggak ada. Terus saya Itu juga SMK. SMA. SMK totalnya masuknya kuliahnya seni, SMK pariwisata. Jadi kaget gitu pas Nah, masuk. terus awalnya kamu istilah kayak mengenal seni rupa, mulai kayak menekuni seni rupa tuh kapan tepatnya? Halo, selamat datang di channel YouTube kita, Amuya Art Channel. Eh, Kali ini masih berkaitan dengan pameran di Amuya Gallery, yaitu yang berjudul The Icon, yaitu suatu pameran yang menampilkan karya dari para seniman pilihan galeri yang itu bisa merepresentasikan karakteristik dari segi visual maupun judul dari para seniman. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pameris yang ada di Amuya Gallery, yaitu Mbak Nendes Nintias. Selamat pagi. Kabar baik? Alhamdulillah. Ya. Jadi intro sedikit, saya kenalin dari Mbak Nendes. Dia adalah perupa sekaligus pengajar ya. Pengajar saat ini masih mengajar, aktif juga di dunia seni rupa. Dia banyak ikut event-event pameran yang bergengsi juga. Dan di Amuya Gallery ini dia menampilkan salah satu karyanya yang berjudul Written Up by Box. Oke. Kita mulai dari situ dulu ya. Kita mau langsung ngobrolin karya, tentang karya Mbak Nendes yang ditampilkan di sini. Itu dari segi tematik apa yang mau Mbak Nendes sampaikan dari karya? Oke, kalau dari karya yang Written Up by Box ini, saya kayak lebih mau memperlihatkan sih tentang memperlihatkan atau mengangkat tentang bully sebenarnya. Boleh jadi kegiatan yang apa ya, kayak menyakiti atau melakukan tindakan yang provokatif atau segalanya ke orang lain seperti itu. Iya betul seperti itu. Tapi pada karya ini yang dimunculkan adalah korbannya sebenarnya, bukan pembulinya. Karena kalau dilihat dari gambarnya kan ada perempuan, kemudian dia juga walaupun tetap terlihat cantik, tapi sebenarnya matanya itu saya buat agak merah, seperti seseorang yang sebenarnya menangis atau terluka gitu. Tapi itu karya itu karena ada pengalaman yang disaksikan, ada pengalaman pribadi atau ada isu sosial atau ada background apa sehingga karya itu tercetus karya itu tuh seperti apa? Oke, kalau pengalaman pribadi sih untuk dibully, paling kalau buat kita sehari-hari atau di kehidupan nyata sih dibully parah sih enggak, cuma pasti pernah merasakan, ya kan. Cuman kalau untuk isu sosialnya kan ini lagi lagi kenceng banget ya bully, apalagi di anak-anak itu udah mulai ada bully, terus di remaja itu tentang bully juga udah santer banget, dan ternyata bully itu tuh nggak bagus buat mental seseorang. Karena ini sangat menarik ya teman-teman. Jadi ada isu sosial yang kemudian juga ada background latar belakang atau pengalaman seperti apa yang kemudian itu ditampilkan dalam wujud visual untuk menjadi karya yang itu juga bisa diwacanakan kepada masyarakat umum ya seperti itu. Itu kalau dari segi teknis, kayak saya lihat itu banyak banget ya elemennya yang dimasukkan itu. Ada cat atau segala macam, itu memang karakterisnya Mbak Nendes membuat karya dengan beragam media atau teknis atau gimana gitu? Iya, jadi kalau untuk teknisnya itu karena kan saya base-nya itu drawing, ya, jadi drawing. Tapi drawing itu karena kalau hanya drawing aja kayaknya saya pribadi merasa kurang halus, jadi saya mencoba mencampurkannya dengan teknik cat air, menggunakan cat air. Nah, tapi walaupun sudah pakai cat air, tetap saya tiban lagi kayak pensil warna untuk memberikan kesan drawingnya. Kemudian selain itu juga saya ada menggunakan teknik menempel sama menggunting. Jadi walaupun sudah ada gambar yang udah ada,
kemudian saya gambar lagi, kemudian saya gunting dan saya tempel di beberapa tempat yang saya suka gitu. Oh, jadi menarik ya, karena karyanya dibentuk dari beragam penerapan teknis dalam melukis ya. Salah satunya juga ada kolase, Iya, kombinasi sama cat air, drawing gitu. Itu sudah lama melakukan hal itu atau ini masih proses apa ya, Kak, eksplorasi gitu? iya, ini masih proses eksplorasi sih. Hmm. Masih baru. Ini adalah baru karya kedua yang menggunakan teknik itu. Oh, oke. Kalau sebelumnya apa? Sebelum- Lebih banyak dengan media apa? Sebelumnya juga sama caranya, tapi yang sebelumnya itu pertama kali coba gitu. Oke. Kalau dari mencoba nih masih eksplorasi itu hal yang membuat sulit atau pernah gagal nggak itu ketika menerapkan teknisnya itu? Pernah, pasti kau pernah gagal. Jadi dari kegagalan itu sih yang bikin kayak, apalagi kalau tadi kan kolase, saya udah menempel lagi ya. Kadang kalau misalnya lagi mau mikir mudah, ditempel ini nggak bakalan kelihatan nih bagian dalamnya kan gitu ya. Tapi ternyata pas sudah dibingkai, udah siap, pas dilihat lagi, oh ternyata nggak bisa. Ada saat dimana dia akan terlihat agak sedikit ada ruang, dan di situ ternyata kita juga harus tetap isi. Jadi pada dasarnya karyanya itu juga harus sudah full, baru nanti ada tambahannya lagi ditempel di atasnya. Gitu. Ini mungkin salah satu info yang menarik juga. Jadi ketika mungkin dari problematika seniman, jadi nggak hanya sekedar selesai membuat karya, tapi juga ketika mengemas itu atau menampilkan itu ternyata juga ada problematikanya juga, kayak kesesuaiannya apa ini pas atau enggak gitu. Oke, yang menarik juga Mbak Nendes ini kan seniman juga, guru juga. Itu apalagi ada kegiatan lagi Kak, atau dari mengajar, dari guru itu gimana cara bagi waktunya? Karena kan Mbak Nenes aktif juga tuh, ada pameran, ada apa, ikut ngajar juga ya. Gimana menyiasati antara mengajar, berkarya, jadi bisa tetap eksis tuh gimana? Jadi alhamdulillah walaupun mengajar di sekolah formal, tapi tetap mengajar, ada pelajaran SBK-nya juga. Jadi masih bisa tersalurkan lah ekspresinya, sama ngerjain apa karya itu masih bisa. Tapi kalau misalnya untuk yang benar berkarya itu selalu nyempetin sih, walaupun ya sebulan sekali, walaupun hanya sketch gitu ya. Walaupun hanya sketch atau gambar-gambar. Saya tuh suka bikin mini drawing atau quick drawing seperti itu. Nah, sama aktif sih nyari ada yang open submission seperti itu. Nah, tapi juga saya nggak selalu ikut pameran sebenarnya, karena harus sesuai dulu sama temanya gitu. Nah, alhamdulillah di sini di Icon kan, itu saya merasa, oh berarti ini sepertinya apa nih, saya klik nih kayaknya, jadi mau coba mudah-mudahan lolos gitu. Ini informasi menarik juga ya, karena itu sebagian seniman tuh kadang kalau ada kegiatan di luar berkesenian, misal dia jadi guru atau apa tuh, jadi ada yang terbengkalai, misal bakatnya atau moodnya di kesenian yang di luar itu kalah dengan aktivitas yang rutin itu. Ini menarik juga cara Nendes untuk tetap menjaga mood ya kayak gitu ya, dengan apa, skate atau apa gitu. Iya. Itu memang harus dipaksakan, harus bikin buat agar misalnya apa ya, agar moodnya tetap, atau itu nunggu mood dulu kalau bikin karya itu? Kalau bikin karya itu nunggu mood sih kadang, tapi kadang kayak ada yang kurang gitu kalau misalnya kelamaan. Jadi kalau misalnya saya kan di Instagram ya, jadi kalau kadang pas lagi iseng lihat feed sendiri, terus pas lihat story atau feednya, udah lama banget nih ternyata nggak gambar, udah lama banget. Jadi ini tertekan sendiri harus. Jadi kayak ada perasaan, ternyata nggak seproduktif itu, nggak bisa nih kayak gini, karena kan
takut juga ya kalau misalnya ya nggak bisa dibohongin. Kalau kita drawing itu kan harus udah biasa untuk bikin apa namanya arsiran, ya kan. Terus tangan kita kan kadang harus sesuai ya sama apa yang di kepala kita. Kadang pas lagi mau gambar ini, Jadi kita nggak mau gitu ya, gitu. Kalau itu misal dari satu kertas itu kamu mau bikin tema A gitu, tapi belum nyampe itu ganti kertas atau kamu mau selesai dulu nih, bisa nggak bisa harus satu kertasnya harus jadi sesuai ide itu atau gimana kalau kamu? Enggak sih, saya selesain dulu, saya mau lihat sebenarnya jadinya apa nih. Kan kadang kalau kita berkarya emang hasilnya belum tentu sesuai keinginan kita ya, tapi bisa jadi sesuatu yang lain yang mungkin sebenarnya itu mengekspor diri kita juga. Gitu. Misal kalau itu terkait sama karya kamu yang ditampilkan di sini tentang tema bullying itu pertama itu berapa lama kamu bikin, terus ada hal kayak gitu nggak yang belum tercapai akhirnya kamu harus terus berjuang dulu nih istilahnya ini biar benar-benar apa yang di kepala itu nyampe di tertumpah semuanya di kertas gitu. Ya kita udah berjuangnya dulu. Itu tuh bikin karya itu kurang lebih 3 minggu. 3 minggu? Iya, 3 minggu. Di situ tuh agak bingung ketika mau ini agak malis ya sedikit. Nggak apa-apa. Pengen ngasih lihat tentang bully, kemudian mau masukin juga ke bully itu kan bisa verbal bisa fisik ya. Nah saya mau ngangkat tentang bully verbal, dan di situ saya juga pengen kadang kan orang tersakiti nggak cuma lewat fisik tapi lebih seringnya itu lewat verbal, lewat kata-kata, ngomongin orang deh. Saya mau masukin itu ke gimana ya, saya mau ngangkat sedikit kata gibah gitu. Tapi gibah itu pas saya lagi cari tahu lagi, oh ternyata ini kalau menurut di Islam itu kan seperti memakan daging temannya sendirilah dengan manusia. Ini gimana ya caranya biar saya nggak terlalu serem juga gitu karyanya kan? Gimana caranya? Coba pakein gambar ini awalnya sketsa gitu kan? Sketsa ini. Oh akhirnya ya udah deh kita tampilin daging, tapi dagingnya itu kita carinya jangan yang terlalu horor. Akhirnya dapet. Di situ juga saya explore lagi nih gimana agar dagingnya itu ya agak bentuknya tuh agak lucu sih. Jadi saya sempat cari, oh yaudah cari aja potongan daging biasa, jangan yang serem-serem gitu. Tapi itu bisa merepresentasikan apa yang kamu pikirkan gitu. Iya. Ini menarik karena kalau saya lihat juga atau teman-teman datang ke sini untuk lihat karya Nedes itu dia secara visual ada seperti yang dia bilang itu ada gambaran tentang daging, ada juga bibir yang pancing, terus ada teks segala macam itu berarti semua itu kan ibaratnya ada datanya dulu. Seperti yang kamu riset itu tentang misalkan bullying, gibah segala macam itu berkaitan sama apa-apa itu. Baru kemudian itu kamu membuat rumusannya itu jadi visual seperti itu atau gimana? Iya, jadi awalnya itu mau ngangkat bully itu kayak gimana. Terus ngelihat juga dari mental orangnya, kan kadang kalau kita ngangkat bully kayaknya terlalu serius gitu ya. Terus karyanya juga takutnya pas dilihat, apalagi kan saya gurunya tuh guru sekolah dasar. Gimana caranya? Gimana caranya anak ya seenggaknya mungkin kelas 5, kelas 6 melihatnya nggak terlalu serem ya. Jadi makanya saya tetap kasih lihat ada unsur floranya, bunga-bunganya, cantiknya seperti itu. Jadi sebenarnya itu balik lagi sih ke yang tadi saya bilang objek atau subjeknya, korbannya. Jadi terkadang orang itu terlihat nggak apa-apa, jadi terlihat cantik segala macam, tapi dia sedih di dalamnya. Makanya dia nggak memperlihatkan, tapi terlihat dari matanya, hidungnya seperti itu. Ya ini yang menarik juga. Kadang
karya itu jadi hidup lah istilahnya tuh, karena kayak ada kontradiktif maupun banyak cerita yang dibangun di dalamnya itu. Jadi misal kayak tadi ada mungkin daging, ada pancing atau segala macam Iya. teks yang mungkin tuh mengarah ke bullying, tapi juga ada kayak unsur keindahannya, bunga, warna-warni itu memang apa ya, memang awal kamu setting ini untuk sebuah kontradiksi, atau itu bisa ternyata muncul secara spontan aja ketika kamu bikin itu, Oh, lalu ada ide gitu atau iya, gimana? sebenarnya ada yang muncul secara spontan juga. Hmm. Seperti tadinya nggak ada ikan, Hmm. tadinya saya nggak ada masukin unsur ikan, nggak ada kupu-kupu, tapi ternyata kayaknya gelap banget, suram banget nih kalau cuma mau ngangkat seperti ini. Ternyata pas sebelumnya kan saya pernah gambar ikan juga, ngambil simbol ikan ya. Ternyata pas saya cari, oh ternyata ikan ini ada yang menganggap itu sebagai keberuntungan gitu kan. Terus kalau misalnya kupu-kupu itu ternyata dia transformasi. Nah, jadi saya coba deh ini kita kaitin kayak transformasi, tadinya yang dia tersakiti, tapi lama-lama dari rasa bully yang dia rasakan itu, dia bisa berkembang, bisa bertahan, atau mungkin ada keberuntungan yang mana dia bisa belajar, entah dia bisa lebih kuat lagi, atau mungkin dia bisa menolak dari bully itu. Ini menarik banget ya. Jadi kalau teman-teman datang itu udah lihat podcast ini, dengar Mbak Nendes ngomong, terus lihat karyanya, ternyata banyak hal yang saling terkait itu. Jadi bukan hanya Mbak Nendes ini memunculkan objek, tapi objek itu juga ternyata satu persatu itu memiliki makna dan saling terkait ya, seperti itu. Iya. Ini menarik, karena kan kadang seniman tuh ada yang spontan aja gitu. Ide-idenya muncul ya saat itu muncul gitu kan, macam-macam karakteristiknya seniman. Mbak Nendes ini salah satu yang menarik karena kayak terstruktur semuanya tuh dari A sampai Z itu. Itu apa karena background gurunya atau gimana, jadi ini tertata gitu semuanya, apa itu mempengaruhi kayak background kamu selain seniman yang juga guru itu? Iya, mempengaruhi juga sih. Tanpa sadar juga ketika punya background guru, kita mau berkarya lebih kayak terpengaruhi sama itu tadi, isu sosial atau apa yang terjadi di sekitar. Jadi apa yang membuat saya resah, apalagi yang kepada apa sih, anak-anak ya atau remaja yang menurut saya, oh ini nggak bisa nih, ternyata saya nggak nyaman dengan hal seperti ini. Tapi kan kadang kalau kita ngomong tugas secara langsung atau kita mau ngapain sih, kan suka bingung ya. Jadi lewat karya gitu. Oke. Ini juga ini saling terkait ya, karena selain kamu membicarakan hal-hal isu itu dari karya, kamu juga dekat dengan lingkungan anak-anak sebagai guru itu. Iya. Jadi selain mungkin lepas dari karya, secara sikap personal yang mungkin apa ya, dari ide konsepmu tuh yang kamu ajarkan ke anak-anak itu gimana? Apa terkait ini ya, kayak bullying itu? Dari kamu mengangkat tema bullying, kamu juga guru, nah kamu bertemu dengan anak-anak yang juga mungkin kan ada risiko, ada potensi, mungkin ada anak yang jahilin temennya atau apa itu. Gimana kamu menyikapi itu atau bersikap ke anak-anak itu gimana? Kalau bersikap ke anak-anak, anak-anak itu kan dia masih kecil ya, dia masih belum tahu membedain mana bully, mana bercanda atau sebagainya. Nah kalau misalnya di tempat saya bekerja ya, di sekolah, itu kan kita nomor satu adalah karakter. Nah dan sekolah ramah anak juga. Jadi ketika ada potensi atau mungkin oh ini jika bakal nih kayaknya nggak boleh nih, itu langsung di stop. Ini selain bahaya pasti juga penting ya hal kayak gini tuh. Dan hal seperti ini juga mungkin bagi teman-teman atau yang melihat karya seni itu ada kedekatan antara isu, antara pengalaman dari seniman yang itu jika dibuat karya itu jadi membuat apa yang dia tampilkan tuh nggak sekedar gambar, tapi juga ada makna yang benar-benar dalam ketika dia menyampaikan hal yang dia punya atau dia alami ke dalam sebuah karya gitu. Iya. Kalau misal ada pilihan gitu,
antara jadi kayak full time artis yang dia fokusnya di lukis lah, dia menciptakan karyanya itu untuk pameran segala macam, untuk benar-benar karya sendiri, atau kamu mau memilih kayak dua ini, antara kamu mengajar jadi guru tapi juga seniman? Saya pilih jadi guru dan juga jadi guru dan juga berkarya. Tapi pernah nggak ada bayangan mungkin suatu saat atau itu udah fokus aja di lukis, bikin karya, bikin pameran, atau bikin kegiatan apa yang berkaitan dengan seni, jadi kayak waktu, pikiran, tenaga itu benar-benar untuk karyamu sendiri itu? Pernah pikiran itu nggak? Atau saat ini memang dua itu kamu mau? Konflik batin ya. Itu Ada dilema. kalau di rumah sih pasti pernah ngerasa, pasti ada ya. Apalagi sebagai, ya Mas juga tahu ya, kalau kita berkecimpung dalam seni kan pasti ada rasa pengen yang, iya aku pengen bebas, aku pengen begini gitu kan. Tapi ternyata pas dirasain lagi, enggak gitu sih sebenarnya kalau buat saya. Karena dalam berkarya itu kan kayak tadi harus dipengaruhi beberapa hal, dan ternyata sama anak-anak nih saya bisa ngerasa lepas gitu, bisa ngerasa lepas sama anak, dengan mereka datang terus saya bisa ada rasa senang melihat mereka ngajarin, terus kan saya juga masih ngajar, ada pelajaran seninya juga SBK-nya. Nah dari situ saya punya perasaan senang. Kadang muncul juga tuh seperti yang terjadi, misalnya ada siapa, saya si A ketemu si B, dia punya cerita apa, terus nyeritain ke saya, itu saya bisa ngebayangin juga, oh ternyata seperti ini, dan itu bisa mempengaruhi pola pikir saya bikin karya gitu. Jadi itu ada kayak turunan seninya nih di keluarga kamu? Nggak ada? Nggak ada. Saya juga SMK totalnya masuknya kuliahnya seni, SMK pariwisata, jadi kaget gitu pas masuk. Terus awalnya kamu istilah kayak mengenal seni rupa, mulai kayak menekuni seni rupa tuh kapan tepatnya? Menekuni banget itu pas kuliah. Itu karena apa? Karena kamu lihat pameran atau lihat karya atau apa tuh? Karena apa? Jadi pas ternyata lolos masuk itu pas masuk melihat teman-teman ada yang lulusan SMA kan, kebanyakan SMA, terus udah yang ikut les segala macam. Pas masuk juga punya pressure ya, ya mereka udah keren-keren banget, aku ternyata ini nggak ada apa-apanya gitu kan. Udah gitu zaman dulu tuh lewat jalur apa sih yang dari nilai kan punya punya perasaan, iya masa ada jalur prestasi, iya lewat jalur prestasi, tapi kok karyanya begini, dalam hati aku gitu kan. Jadi ya mau nggak mau nih, ayo kita saya harus lihat banyak pameran, harus lihat banyak karya, harus harus bisa nge-explore sama ngembangin diri saya nih. Ada juga dosen, ini dosen favorit saya sih, dia sempat bilang, ngapain anak SMK pariwisata masuk sini, bisa apa, dia ngomong gitu kan. Iya, ada ini underestimate dulu. Iya, dia bilang gitu, bisa apa, terus saya bilang bisa lah, buktinya saya masuk sini gitu kan. Dia sambil bercanda gitu. Ada gitu saya ngerjain, itu dosen bilang balik nyamperin saya gitu kan, ngeliatin saat itu gambar model, gambar anatomi kan sama beliau ya, bener-bener yang kayak secara nggak langsung sih dia jadi lebih detail ke saya. Jadi saya ngerasa berkembang banget di situ. Jadi karya saya kadang lebih kayak realis banget tuh karena beliau menurut saya. Sampai akhirnya saya mulai ngerasa gambar saya berkembang nih. Ya walaupun ada pikiran, aku dibawelin gitu kan, ya gue begini. Ternyata saya berkembang, saya bisa melihat teman-teman, oh teman-teman begini aku juga bisa gitu. Sampai akhirnya pas sudah mau selesai mata kuliah itu, dia bilang, Des, apa? Aku bilang, ternyata saya tuh punya tahu mahasiswi SMK. Dia bilang, iya, ya ngapain ya masuk sini gitu.
iya ngapain aku bilang gitu kan, dia ngapain, terus dia bilang Eh, iya tapi ternyata dia bisa katanya, dia eh, bisa loh ngikutin segala macam. Oh iya alhamdulillah aku bilang, iya namanya Mendes, aku bilang ya itu saya. Jadi ada rasa yang oh diakuin ternyata dosen, alhamdulillah gitu. Jadi terpacu terus gara-gara beliau sih oke. gitu. Ini menarik ya. Mungkin pertama, kadang masih ada orang itu yang menanyakan kalau orang terjun di seni rupa itu, ntar gimana sih masa depannya kayak gimana itu. Padahal kalau kita lihat ada juga banyak pilihannya ketika orang tuh masuk di seni rupa, benar-benar menekuni seni rupa, bisa jadi guru. Betul. Dia pameran juga aktif juga, Ya, ada betul. juga. Dan banyak hal. Sebenarnya saya sepintas baca banyak penghargaan juga ya didapat dari seni rupa itu. Iya alhamdulillah sih. Itu didapat dari mana gitu? Kebanyakan saat saya di kampus, Hmm. di kampus itu, terus juga sempat ikut Peksimida. Oh, Iya, itu juga alhamdulillah mewakili Jakarta pernah. Hmm. Terus untuk karya terbaik kedua saat tugas akhir Hmm. di situ, sama apa lagi ya saya lupa, ada satu lagi. Oke, jadi untuk orang tua nih nggak usah ragu ya kalau anaknya suka seni itu. Bisa lihat Mendes, prestasi oke, kerja oke, dapat duit, bisa hidup, eksis juga di seni rupa. Jadi ya udah di support aja semua. Memang ini memang apa ya, kayak bakat tuh memang perlu disikapi dengan secara tepat, salasnya di support itu ya tadi ya. Mungkin ada satu hal nggak itu yang mungkin kamu mau sampaikan ke teman-teman teh? Karena di luaran nih, banyak juga yang teman-teman masih pertama mungkin masih bimbang ya, masih ragu nih tentang dunia seni rupa. Mungkin ada keinginan, ada bakat, tapi ragu-ragu tuh untuk masuk ke dunia itu. Oke, paling untuk yang ngerasa masih bingung sebenarnya mau di seni apa mau melakukan yang lain yang mungkin tadi yang lebih jelas gitu ya kan, takutnya ada pikiran mau jadi apa, mau seriusin seni itu boleh. Semua orang tuh udah punya rezeki sama takdirnya masing-masing ya. Betul. Ya, semua udah punya jalannya masing-masing. Serius di seni bisa, asal kita percaya, kemudian sama usaha. Kemudian kalau mau dua-duanya juga bisa. Yang penting kita punya niat, terus kita kalau mau dua-duanya harus bisa menyeimbangkannya. Seperti itu. Terus sama percaya diri aja. Percaya diri kalau kita punya bakat, jangan takut sama omongan orang kayak ini nggak bagus, ini segala macam, nggak usah. Lanjutin aja, bisa apa, sama sambil cari dan mau belajar intinya. Oke. Gitu. Ya, banyak hal yang bisa kita dapat dari obrolan kita hari ini. Terima kasih Mendes waktunya. Terima kasih juga Kak udah diundang. Sama-sama, terima kasih inspirasinya. Dan teman-teman semua, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini. Betul. Kita akan lanjut lagi di episode selanjutnya. Ciao, makasih. Nah.